Ya, pemirsa, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo mencatat kinerja penjualan mobil di tanah air tengah mengalami stagnasi. Hal ini terkait dengan jumlah penjualan mobil yang masih terus bertahan di angka 1 juta unit per tahun. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo angkat bicara terkait dengan lesunya kinerja penjualan mobil di dalam negeri. Angka penjualan mobil disebutkan mengalami stagnasi karena tidak mau beranjak dari angka 1 juta unit per tahun. Bahkan data Gaikindo sejak awal tahun hingga Mei 2024 tercatat, penjualan mobil turun 21% menjadi 334.000 unit. Sekretaris Utama Gaikindo Kukuh Kumara menyebutkan, penurunan penjualan dipicu sejumlah faktor, di antaranya kenaikan suku bunga global, lonjakan kredit macet, pengetatan pemberian kredit dari perusahaan pembiayaan. Bahkan salah satu faktor pemicu stagnasi pasar mobil adalah harga mobil baru tidak terjangkau oleh pendapatan per kapita masyarakat, di mana gap antara pendapatan rumah tangga dan harga mobil baru makin melebar. Pemerintah mintanya kalau bisa masuk 10 besar produsen mobil terbesar di dunia. Kita memang sudah masuk One Million Club, namun kondisi kemarin itu menyebabkan kita turun lagi di level ke-15. Demikian juga penjualan domestik kita pun turun, yang tadinya sudah di level 14 dunia, turun menjadi 17. Ini adalah upaya keras kita untuk mengembalikan itu. Kukuh menambahkan data di tingkat provinsi menunjukkan proporsi pasar kendaraan bermotor di Pulau Jawa Bali mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan adanya shifting permintaan mobil keluar Pulau Jawa, di mana pangsa pasarnya mengalami peningkatan. Adapun menurutnya 5 provinsi dengan penjualan tertinggi yaitu Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Tengah. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, IDX Jenuh. Ya, berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan total jumlah produksi mobil ini periode Januari sampai dengan Mei 2024. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita akan cermati untuk wholesale dan juga retail sales. Ini penjualan untuk mobil nasional. Wholesale-nya ada 334.969 unit. Kemudian retail sales-nya sekitar 361.698 unit sehingga totalnya ada 466.230 unit. Dan berikutnya penjualan wholesale mobil di Mei 2024 secara tahunan mengalami penurunan sekitar 13,3%. Dari 82 ribuan kemudian turun menjadi 71 ribuan unit di Mei 2024. Sementara untuk penjualan wholesale mobil Januari sampai dengan Mei 2024 juga tercatat mengalami penurunan bahkan lebih dalam lagi 21% menjadi 334.969 unit. Kemudian untuk penjualan retail tadi wholesale sekarang retailnya untuk di bulan Mei secara tahunan ini turun 12,6%. Sementara untuk penjualan retail mobil dari Januari sampai dengan Mei 2024 juga tercatat mengalami penurunan menjadi 14,4%. Baik, itu dia beberapa data yang sudah kami sampaikan ya terkait dengan produktivitas, angka penjualan kendaraan bermotor khususnya mobil ya dari Januari sampai dengan bulan Mei 2024. Baik, untuk membahas tema menarik kita hari ini, strategi memecah stagnasi penjualan mobil 1 juta unit per tahun, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Kukuh Kumara, Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo. Selamat pagi, Pak Kukuh. Selamat pagi, Mas Pras. Ya, salam sehat, Pak. Lagi, salam sehat, ya sehat semuanya ya. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Ini menarik kalau kita cermati stagnasi begitu ya kalau kita lihat yang terjadi ya dari sisi penjualan mobil nasional begitu. Tidak mau beranjak dari angka 1 juta unit per tahun ya, apa yang bisa kita review? Seperti apa sih kinerja dari produktivitas penjualan mobil hingga pertengahan tahun ini kalau boleh kita sampaikan terlebih dahulu Pak Kukuh. Ya baik, jadi memang kita ini muncul belakangan ya. Semenjak COVID kita sempat turun sampai di 500.000 di tahun 2020. Nah kemudian di tahun 2021 itu mulai beranjak. Ini terima kasih dengan adanya insentif dari pemerintah dalam bentuk PPNBM DTP. Jadi dari 500.000 2021 itu sudah kembali ke 800, kemudian tahun berikutnya 2022 sudah tembus 1.048.000 ya.
Kemudian di tahun 2023 itu sampai di 1.005.000 ya unit penjualan wholesale-nya. Oke. Nah, disinilah mulai muncul penurunan, indikasinya mulai turun pada saat di bulan September tahun 2023. Begitu, Mas Pras. Tapi kalau kita lihat apa yang menjadi faktor pemicunya setelah mungkin kita tahu COVID menghantam semua industri, kemudian insentif yang diberikan membuat lonjakan, atau memang ada lompatan yang terlalu jauh sehingga normalisasi terjadi dari sisi penjualan mobil nasional kita? Ya, jadi menarik kalau kita lihat, jadi mengenai penurunan di bulan September ini juga suatu hal yang tidak kita duga, karena ternyata dari apa yang kita kaji dan beberapa rekan yang lain juga melakukan kajian yang sama, itu di September terjadi adanya kenaikan suku bunga yang cukup tinggi di luar ya, di Amerika terutama, sehingga kemudian memicu aliran dolar keluar, dan ini juga berdampak terhadap kinerja pemberian kredit. Jadi ada kenaikan NPL, dan kemudian lembaga keuangan mulai memperketat persyaratan pemberian kreditnya, dan 80% penjualan kendaraan bermotor ini kan pakai kredit. Begitu kreditnya diperketat, terjadi penurunan, dan ini berlanjut, sempat naik di bulan November dan Desember, kemudian ada peraturan POJK yang juga berdampak itu. Nah, turun di Januari, belum pulih Januari, kemudian kita masuk di Februari itu ada pemilu ya, masyarakat cenderung untuk wait and see. Nah, selesai pemilu yang syukur berjalan dengan baik, kita masuk di bulan puasa. Nah, puasa ini orientasi masyarakat berbeda ya. Puasa selesai 1 bulan, masuk di bulan April, Lebaran. Begitu Lebaran, biasa kalau Lebaran biasanya penurunannya cukup tajam, 30% dari bulan sebelumnya. Karena hari kerjanya hanya separuh dari normal hari kerja di bulan biasa ya. Nah, alhamdulillah di bulan Mei tadi datanya menunjukkan sudah 71.000 ya, mulai meningkat. Di bulan Mei Juni yang baru saja berakhir itu juga mulai meningkat lagi menjadi 72.000. Ini bergerak perlahan-lahan mulai membaik. Kalau Anda lihat begitu, jebakan 1 juta unit kendaraan bermotor khususnya mobil, kalau bisa kita katakan ini adalah semacam 1 million retail sales, wholesale trap begitu lah ya. Nah, Pak Kuku, Anda melihat ini sejak kapan terjadi dan potensinya masih akan terus berlanjut kah atau bagaimana sih? Ini yang kita coba cari masalahnya. Jadi mungkin ada beberapa hal yang muncul di sana. Pada waktu kita masuk 1 million club itu di tahun 2012-2013 ya, itu sebelumnya pertumbuhan ekonomi kita cukup tinggi, sekitar 6%. Nah, itu lompatan dari pada waktu ada krisis 2008, itu kan kita masih jualannya masih 600-700 ribu. Tapi kemudian dengan pendapatan masyarakat yang meningkat, itu naik menjadi 1 juta. Nah, kemudian di tahun 2013 kita punya program yang namanya LCGC, Low Cost Green Car. Artinya itu mobil yang harganya terjangkau tapi juga emisinya juga lebih baik ya. Nah, itu mampu meraih pangsa pasar di kisaran 18-21% ya tiap tahunnya. Dan itu sampai sekarang masih mengambil pangsa pasar yang seperti itu. Jadi ini yang paling banyak diminati karena harganya terjangkau, emisinya juga bersih. Masyarakat kita belinya di sana karena masyarakat kita itu konsumennya belinya adalah kendaraan-kendaraan yang harganya di kisaran 300 juta ke bawah. Nah, kemudian makin ke sini yang dicapai di 2012-2013 ini sulit diulangi lagi. Kemudian yang paling baru adalah dari beberapa survei atau kajian yang kami lakukan bersama dengan lembaga-lembaga yang lain itu menunjukkan adanya gap antara kenaikan harga mobil dengan kenaikan pendapatan per kapita. Nah, ini data menunjukkan bahwa kenaikan harga mobilnya itu 7%, sementara kenaikannya itu pendapatan itu tidak lebih tinggi dari inflasinya, rata-rata inflasinya. Ini menyebabkan kemudian kelompok masyarakat yang dikatakan milenial yang menjadi potensi sekitar 50 juta orang ya, itu beralih jadinya. Tunggu dulu nih, harga mobil baru cukup mahal nih. Itu yang muncul dari beberapa kajian. Baik,
Pak Kuku, tapi kalau kita cermati apakah LCGC ini masih menjadi backbone untuk penjualan mobil nasional? Mengingat tadi Anda katakan ya ada gap harga mobil. Nah, apa sih yang membuat tadi pemicu harga mobilnya mengalami lonjakan yang tinggi sementara pendapatan per kapita masyarakat kita kan cenderung ya naik dikit saja begitu. Nah, ini apakah bisa mencapai satu titik keseimbangan begitu yang keterjangkauan di tahun 2013 lalu bisa terjadi lagi begitu? Ya, kita harapkan kalau mau itu harapannya adalah pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi ini mungkin jangka panjang ya untuk bisa naik di atas 6%. Oke. Baru di situ pendapatannya memadai untuk beli mobil baru. Nah, tapi yang membuat harga mobilnya naik lebih tinggi apakah karena bahan bakunya juga mengalami lonjakan? Karena mungkin masih ada yang diimpor kah atau bagaimana? Betul, jadi banyak faktor yang di sana ya. Belakangan ini kan banyak ketidakstabilan ya. Mulai dari adanya pertempuran di sana sini itu juga menyebabkan harga logistik juga naik. Nah, harga logistik ini termasuk raw materialnya tentunya. Itu kan pembiayaannya bukan pakai rupiah, jadi pakai dolar gitu. Dan itu juga berdampak, apalagi kemudian belakangan nilai tukar kita cukup tertekan ya sampai lebih dari 16.000. Nah, ini padahal hitungannya para pelaku adalah di kisaran 15.000. Nah, itu juga berdampak. Nah, sejauh ini masih ditahan supaya harganya tidak naik ya. Kalau nanti harga mobilnya naik disesuaikan, kita khawatir itu semakin terpuruk. Nah, strategi dari produsen sendiri bagaimana supaya menjaga harga tidak semakin melambung begitu, sementara untuk mengimbangi tadi pendapatan masyarakat kita yang cenderung stagnan juga? Ya, memang itu ada upaya yang sudah dilakukan ya, banyak hal yang dilakukan. Namun juga tentunya ada batasnya. Nah, kalau ini dilewati cukup berat ya. Ini sudah berapa lama nilai tukar itu jauh di atas dari apa yang sudah direncanakan oleh para pelaku industri. Nah, Dirjen Elmate dari Kementerian Perindustrian ini ya juga mengungkapkan salah satu yang menjadi faktor penyebab stagnasi angka penjualan mobil karena adanya penurunan ataupun pelemahan daya beli masyarakat. Nah, ini benar-benar real begitu Pak? Terjadi begitu saat ini atau karena tadi memang karena pendapatannya yang stagnan sementara harganya yang tidak bisa ditahan untuk harga mobilnya begitu? Ya, ini real nih. Jadi real dari survei, bukan hanya sekedar perkiraan ya. Tapi sudah dilakukan survei. Kebetulan Kaikindo juga bekerja sama dengan LPM UI. Itu gapnya makin lama makin besar. Nah, itu di satu sisi kalau harus menyesuaikan seperti itu cukup berat bagi para pelaku industri ya. Karena itu tadi. Tapi juga tantangan bagi kita semua. Bagaimana kita bisa meningkatkan yang jangka panjangnya untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang di atas 6% tadi. Tapi kan di sisi lain pemerintah juga tidak tinggal diam Pak Kuku. Ada beragam insentif tadi, ada PPNDTP, kemudian apalagi tuh Pak, banyak kan sebenarnya yang diberikan begitu untuk industri otomotif kita. Nah, itu masih belum cukup atau ya hanya bisa mengurangi sedikit saja begitu dari kenaikan mobil yang harusnya bisa lebih tinggi lagi kalau misalnya tidak ada insentif misalnya. Ya, jadi menarik ya kalau kita belajar dari data yang ada ataupun sejarahnya ya, kronologinya. Pada waktu kita terpuruk, makanya saya tadi buka dengan 500.000 unit ya, waktu COVID ya. Ini kalau dibiarkan dampaknya luar biasa, dampak ekonominya luar biasa karena kemudian kalau kita nggak berproduksi ada PHK dan sebagainya. Nah, kemudian muncul dengan PPN BMDTP. Nah, ini menjadi lebih terjangkau. Dengan PPN BMDTP memang ada hitung-hitungannya. Tidak sekedar udah kita kasih. Jadi pada waktu ada PPN BMDTP itu naik dari 500.000 menjadi 800, kemudian sampai ke 1.048.000 ya. Nah, itu terjadi. Nah, ada yang sudah melakukan kajian juga bahwa memang di satu sisi kan pemerintah kehilangan pendapatan ya dengan adanya PPN BMDTP tadi. Tapi dampak yang lebih besar lagi adalah ternyata setelah dikaji katakanlah potensial loss-nya itu ada studi menunjukkan sekitar 2 triliun dalam jangka waktu tertentu. Pada jangka waktu yang sama karena ada penjualan mobilnya meningkat, maka mendapatkan pajak dari sisi yang lain. Ada pajak dari mobilnya sendiri, ada juga pajak pendapatan dari perusahaan, PPH dan sebagainya. Itu ternyata melebihi dari potensial loss-nya tadi, potensial gain-nya akan lebih tinggi dibanding. Jadi overall itu win-win situation ya. Karena kemudian industrinya juga bisa bergerak,
Di sisi lain lagi juga pemerintah juga revenue-nya juga masih bisa didapat gitu. Oke, ada multiplier effect begitu ya dari satu kebijakan yang diambil ternyata begitu. Nah, kita lihat lantas bagaimana Anda melihat supaya iklim investasi ataupun usahanya juga bisa bersaing. Apakah ada shifting juga masyarakat yang tadi dengan kondisi keuangan yang stagnan tadi akhirnya beralih misalnya ke second hand begitu mobil bekas. Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Guru, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Kukuh Kumara, Sekretaris Umum dari Gaikindo. Pak Kukuh, menarik. Nah, tadi kalau kita bicara mengenai persaingan usahanya lah ya di industri otomotif begitu kan, ada yang new car, ada yang juga second hand car. Nah, ini bagaimana? Apakah ada yang tergerus kah atau ada memang terjadi shifting karena masyarakat yang tadi gapnya terlalu tinggi akhirnya mereka memilih kepada mobil bekas atau second hand? Silakan. Ya, jadi memang demikian, ada shifting. Ada yang mengatakan bahwa kelompok milenial yang tadi saya sebutkan sekitar 50 juta, mereka ini kan berminat untuk beli mobil. Katanya nggak berminat, padahal ternyata dari survei mengatakan mereka masih membutuhkan kendaraan dengan berbagai alasan ya. Nah, namun yang dari kembali lagi ke dasar tadi, bahwa pendapatan mereka itu dengan harga mobil barunya, gapnya makin lama makin tinggi. Nah, kemudian mereka juga punya prioritas, mereka keluarga baru, salah satu prioritas mereka adalah perumahan, kemudian baru kendaraan. Tapi kendaraan juga masih hitungan mereka, yang mereka inginkan. Nah, kemudian yang terjadi adalah apa yang bisa dipilih nih, ternyata ada pilihan mobil bekas. Nah, penjualan mobil bekas, walaupun kita datanya nggak punya data yang cukup akurat, tapi cukup besar ternyata. Dan penjualan mobil bekas saat ini itu berbeda dengan dulu ya. Kalau dulu kan ibarat beli kucing dalam karung, nggak jelas. Kalau sekarang semakin transparan dan simetris ya. Ada jaminannya dan sebagainya. Nah, ini menjadi pilihan kelompok-kelompok milenial tadi. Saya perlu kendaraan yang dalam jangkauan saya yang ini, ya nggak apa-apa diambil itu. Nah, ternyata dari survei menunjukkan bahwa pasarnya cukup besar nih, sekitar 1,4-1,5 juta satu tahun. Nah, ini kan total pasar Indonesia menjadi 2,4 sebetulnya kan. Yang baru 1 juta, yang bekasnya 1,4. Nah, ini yang harusnya perlu ada semacam kebijakan yang memungkinkan, karena dampak kalau mobil bekasnya kan hanya jualan biasa saja, tapi tidak punya multiplier efeknya terhadap industri, apalagi terhadap perekonomian. Gitu Mas Pras. Baik, di sisi lain oke lah memang kalau ada shifting, tapi kita tahu ada persaingan mobil-mobil baru nih, produsen-produsen baru, entah itu dari Korea, China yang sekarang sudah membanjiri, bahkan mobil listrik Vietnam pun sudah masuk juga ke Indonesia. Nah, ini menurut Anda justru akan semakin menggairahkan atau ada tantangan tersendiri di sana? Ini menarik karena kemudian masyarakat kita atau konsumen mendapatkan pilihan yang jauh lebih banyak ya. Dengan masuknya pemain baru, dengan mungkin berbagai strategi mereka, ini juga sebetulnya yang sudah masuk dari anggota ke Gaikindo, ini kan juga menambah volume yang dijual ya. Apalagi kalau nggak ada kan makin sulit gitu kan. Tapi ini adalah sebuah persaingan yang sehat lah, karena pilihan diberikan, teknologinya diberikan, kemudian fitur-fiturnya juga menarik ya. Nah, ini mungkin nanti bisa dilihat di Gias ya. Apa saja yang ada gitu. Nah, itu dia. Bagaimana dengan perkembangan kendaraan listriknya? Apakah memang itu masuk bagian daripada yang angka penjualan 1 juta unit tadi kah atau bagaimana? Atau terpisah sih mobil yang konvensional begitu dengan yang listrik? Iya, jadi mobil listrik sudah termasuk kepada data yang sudah kita sampaikan. Dan mereka ini ada trennya. Sejauh ini memang masih meningkat terus. Dan dari semula yang relatif kecil sekarang mungkin udah di atas 1,7% ya, bermacam-macam ya, electric vehicles-nya. Sebagai contoh saja kita sebut lagi low carbon emission vehicles ya, kendaraan-kendaraan yang emisinya rendah. Itu ada yang full elektrik, ada yang hybrid. Nah, ini yang terakhir 2023 kemarin sudah kita jelaskan sudah tembus di 17.000 untuk electric vehicle-nya, yang hybridnya yang low carbon emission-nya itu juga sudah di atas 54.000 terjual ya, sampai di akhir tahun itu. Harapan strategi begitu dari Gaikindo dan produsen-produsen otomotif lainnya untuk memecah tadi, bagaimana jebakan 1 juta unit begitu untuk angka penjualan wholesale ini bisa terpecahkan?
Pak Kuku? Ya, jadi jangka pendek mungkin kita perlu memikirkan seperti terjadi pada waktu ada pandemi ya, diberikan insentif misalnya kan. Oke. Dengan adanya insentif itu kan kemudian penjualan dan masyarakat mendapatkan manfaatnya kan. Karena mereka mendapatkan harga mobil yang lebih kompetitif. Oke. Itu jangka pendek. Nah, jangka panjangnya tentunya kita berharap bahwa ekonominya bisa tumbuh di atas 6%. Dengan tumbuh 6% itu semakin tertarik menarik industri kendaraan bermotor kita, dan harusnya kita betul-betul menjadi basis produksi. Nah, ini yang menarik lagi adalah kita ekspornya itu meningkat, Mas Pras. Jadi sampai akhir tahun 2023 kemarin udah tembus di 505.000 unit ya CPU diekspor ke berbagai negara. Artinya bahwa kita mampu memproduksi mobil yang bisa dipakai di dalam negeri dan juga bisa diekspor. Nah, itu kan perbandingannya sudah mendekati, kalau domestiknya 1 juta, kemudian ekspornya 500.000, udah 1,5. Harapannya bisa lagi meningkat. Nah, padahal pasar kita kan totalnya sudah 2 juta lebih gitu kan. Kalau itu kemudian itu dipenuhi oleh mobil-mobil buatan dalam negeri, tentunya pasar kita nggak lagi stagnan di 1 juta gitu kan. Ini yang perlu disiasati untuk lebih baik. Ya, jenis insentif apa yang diinginkan dari pelaku industri begitu? Kalau kita lihat kan kemarin dari sisi perpajakan, apakah mungkin dari sisi yang lain begitu, yang sehingga tadi keterjangkauan dari harga mobil baru, kalau memang tadi pasarnya bisa di grab 2,4 juta itu bisa dihajar dengan mobil baru ini kan lebih menyenangkan tentunya bagi pelaku industri otomotif. Ya benar ya Mas. Ya Mas Pras tadi menyinggung masalah pajak ya. Mobil baru sekarang misalnya katakanlah mobil yang harganya 200 juta itu keluar dari pabrik ya, off the road. Itu dijual untuk dibeli oleh konsumen, itu harganya naik menjadi 240% lah. Menjadi 280 juta. Ini kan cukup besar sekali kan. Nah, kalau itu kemudian bisa dirasionalisasikan lah, dikurangi, kan volumenya jadi naik kan, daripada 1 juta, dari 1 juta bisa saja 1,8 atau 2 juta. Dampak dengan naiknya 2 juta pasar tadi adalah kemudian industrinya tumbuh, lapangan kerja, dan semua ekosistemnya akan bergerak meningkat lebih baik. Itu dia yang diharapkan dari pelaku industri. Dan pajaknya juga akan tetap dapat gitu loh. Iya, itu dia tadi multiplier effect ya. Ya, baik. Ya, betul. Gitu dia. Berarti kita tinggal tunggu nanti reaksi dari pemerintah juga, bahwa memang untuk memecah stagnasi dari angka penjualan mobil ini yang 1 juta unit ini bisa terpecahkan, tapi memang perlu bantuan lagi nih ya dari sisi fiskal juga dari pemerintah, baik dari sisi perpajakan ataupun kebijakan lainnya. Pak Kuku, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan. Sukses untuk Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Kuku. Sama-sama, sukses sama-sama. Terima kasih Mas Pras. Ya pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.